الحمد لله العزيز الجبار مكور الليل والنهار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المختار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam. Salam salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib tak lupa mewasiatkan kepada diri khatib dan juga jamaah sekalian agar marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin atharakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang luar biasa di mana nikmat tersebut tidak diberikannya kepada umat yang lain. Sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan Al-Kautsar untukmu. Maka oleh karena itu salatlah dan berkurbanlah karena Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah orang yang terputus. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Kautsar kalau kita lihat pada riwayat-riwayat tafsir para ulama akan kita temui beberapa makna yang berhubungan dengan Al-Kautsar ini. Salah satunya Al-Kautsar ini bisa diartikan sebagai nahrun fil jannah. Nahrun artinya adalah sungai. Sungai di surga. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Kautsaru nahrun fil jannah. Kautsar adalah sungai di surga. Afatahu min dhahab. Di mana dua tepinya terbuat dari emas. Wa majarahu 'ala ad-durri wal yaqut. Tempat mengalirnya berada di atas mutiara dan permata. Tirbatuhu atyabu minal misk. Wanginya lebih wangi daripada parfum misk. Wa ma'uhu ahla minal asal wa abyadu minas salj. Sementara airnya lebih manis, lebih enak daripada madu dan lebih putih daripada salju. Hadis riwayat Tirmizi. Selain sungai, disebutkan juga dalam hadis yang lain bahwa yang namanya Al-Kautsar itu merupakan haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Haud itu merupakan telaga, di mana di telaga ini nantinya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas izin dari Allah Subhanahu wa taala akan meminum dari haud tersebut di saat miliaran orang merasa haus. Tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengakui kerasulan beliau, yang mengakui Allah satu-satunya sebagai Tuhan, maka mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan meminum dari haud ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa huwa haudun taridu alaihi ummati yaumil qiyamah, bahwa Al-Kautsar itu merupakan telaga di akhirat, di mana telaga ini nantinya akan dilewati, akan didatangi oleh umatku. Aniyatuhu adadun nujum, di mana nantinya di sana ada gelas-gelas bejana yang kita jadikan sebagai tempat
alat untuk membantu kita meminumnya dengan sejumlah bilangan bintang-bintang di langit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang bernama Anas. Selain kedua makna tadi, sebagian ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Al-Kautsar ini bisa berupa an-nubuwah, yaitu kenabian. Ada juga yang mengatakan bahwa Al-Kautsar tersebut merupakan risalah, Alkitab, Al-Quran, Islam, kemudian ketinggian derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga halnya syafaat beliau yang akan diberikan kepada umat manusia, di mana syafaat ini nantinya akan berlaku untuk semua manusia, yaitu pada syafaat uzma, syafaat besar, di mana nantinya hisab akan dipercepat, mizan akan dipercepat, sehingga manusia bisa segera masuk surga, sementara orang-orang yang ingkar, yang kafir, mereka akan disegerakan masuk ke dalam neraka. Namun selain itu ada juga syafaat yang khusus yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada orang-orang beriman, dan ini diberikan oleh Allah lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya Al-Kautsar ini merupakan nikmat yang luar biasa. Nikmat yang kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diberikannya secara khusus sebagaimana diberikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Maka oleh karena itu, jika ada yang namanya suatu nikmat ataupun suatu pemberian yang besar, maka yang pantas untuk menyikapinya adalah dengan sesuatu yang besar juga. Maka pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyikapi nikmat tersebut. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah, berkurbanlah karena Tuhanmu, karena Rabbmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Asy-Syaikh As-Sa'di di dalam tafsirnya mengatakan bahwa penyebutan kata salat dan juga kurban dalam ayat tersebut itu dikarenakan kedua ibadah tersebut merupakan ibadah yang paling utama. Jika salat merupakan ibadah utama yang berhubungan dengan ibadah kita langsung dengan Allah atau ibadah vertikal. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Man aqamaha faqad aqamad din. Barang siapa yang menegakkan salat, maka ia telah menegakkan agama. Wa man hadamaha faqad hadamad din. Siapa yang meninggalkan salat, siapa yang menghancurkan salat, maka ia telah menghancurkan agamanya. Dan salat ini juga merupakan amal ibadah yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat dalam hal hubungan antar seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini cukup menjadi pesan bagi kita bahwa salat itu merupakan amal ibadah yang paling afdal. Maka oleh karena itu, salah satu upaya untuk mensyukuri nikmat yang sangat luar biasa tersebut yaitu dengan mendirikan salat. Lalu yang berikutnya adalah selain salat yaitu dengan berkurban. Dan kurban juga merupakan bagian daripada ibadah yang paling afdal. Karena dengan kurban kita bisa beribadah secara sosial. Namun meskipun ibadah secara sosial itu semuanya tetap diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ibadah kurban akan ada puluhan orang, bahkan ratusan orang, ataupun bahkan ribuan orang yang akan merasa bahagia dengan hewan kurban kita. Akan ada ratusan bahkan ribuan orang yang akan menjadi kenyang karena hewan kurban yang kita kurbankan. Masya Allah, itulah hal yang luar biasa. Maka oleh karena itu, karena kedua amal ini adalah amal yang paling afdal, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang terbaik dalam menegakkan salat.
bukan hanya sholat 5 waktu, tetapi juga sholat nawafil dan sholat-sholat lainnya. Hingga bahkan disebutkan dalam sebuah hadis dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW kalau qiyamul lail luar biasa sungguh-sungguhnya hingga akhirnya kedua kaki beliau ataupun tumit beliau menjadi retak. Artinya bahwa itu menunjukkan keseriusan dan kesungguhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat. Adapun kurban maka disebutkan dalam sebuah hadis sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa aqama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bil Madinah 10 sinin yudhi kulla sana. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Madinah selama 10 tahun. Maka selama 10 tahun itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkurban setiap tahunnya, yaitu pada setiap Idul Adha. Bahkan disebutkan juga dalam riwayat yang lain, karena begitu seriusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berkurban, maka beliau pun berkurban sekalipun beliau mendapatkan hari raya Idul Adha dalam perjalanannya. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang luar biasa, yang sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, yang sudah dijamin masuk surga, yang akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, beliau, Masya Allah, masih berkurban dengan begitu sungguh-sungguhnya. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu para jamaah sekalian, kita juga sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya sudah sepantasnya mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Memang Al-Kautsar secara khusus diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sudah menyikapinya dengan syukur, yaitu dengan cara sholat dan juga berkurban secara istiqamah. Maka kita juga atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, kita juga sepantasnya mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, terutama atas nikmat iman dan Islam. Nikmat telah dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan umat terbaik, di mana orang-orang soleh zaman terdahulu, bahkan Nabi zaman terdahulu, mereka juga ingin menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang ini alhamdulillah, tanpa kita minta, tanpa kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bagian daripada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini merupakan suatu anugerah yang sangat besar bagi kita. Maka kita juga dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, kita dapat mensyukurinya dengan terus-menerus melakukan salat 5 waktu. Dan tentunya dengan penuh ikhlas lillahi ta'ala. Demikian juga hanya kurban bagi yang mampu. Jika mampu pada tahun ini, walaupun sudah berkurban pada tahun yang lalu dan tahun-tahun sebelumnya, sangat dianjurkan untuk tetap berkurban di tahun ini. Karena itu bagian daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanda daripada ketulusan keimanan yang ada dalam hati kita. Dan sekali lagi tentunya itu harus dilaksanakan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Dan ikhlas tersebut merupakan bagian daripada ketakwaan kepada Allah. Dan ini sebagaimana juga diisyaratkan dalam Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan menerima dari orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang bertakwa itu senantiasa ikhlas lillahi ta'ala, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengharap pujian, bukan mengharap supaya namanya disebut-sebut, bukan, tetapi memang benar-benar lillahi ta'ala, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan
penjelasan yang singkat ini, maka kita pun semakin dapat menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan Islam ini, yaitu dengan cara istiqomah dalam menjalankan salat 5 waktu dan juga melaksanakan kurban serta amal-amal ibadah yang lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawla hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وارض اللهم عن جميع الصحابة لرسوله أجمعين وخصوصا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي الشام وفي العراق وفي سوريا وفي الشام وفي الإيران وفي أفغانستان وفي ليبيا وفي السودان وفي سائر بلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.